Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau bahas film berjudul Barry 2021. Menceritakan tentang seorang wanita yang tengah dilanda kegalauan, di mana hal itu membuat temannya berinisiatif memberikan hadiah sebuah boneka lucu yang besar. Awalnya boneka itu bisa membuatnya senang, bahkan jadi tempat curhat. Akan tetapi tanpa ia sadari di balik kelucuan boneka itu ternyata menyimpan kengerian yang tak pernah ia sangka. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan pasangan muda Andrew dan Chloe. Sehabis bermesraan, Chloe dan Andrew mengobrol satu sama lain yang pembicaraan mereka mengarah ke beberapa hal yang happy-happy. Namun suasana berubah ketika Chloe tahu bahwa Andrew tidak lagi mengintainya. Meskipun Chloe cemburu, Andrew tidak terlalu peduli dan meminta bercerai dengan Chloe. Andrew memberitahu bahwa pacar barunya begitu sempurna dari Chloe. Di situ Chloe dipaksa untuk menandatangani surat cerai. Dengan berat dan menahan patah hati, mau gak mau Chloe menyetujui keputusan Andrew. Setelahnya, Chloe dilanda galau berat. Terlihat Chloe meluapkan itu semua dengan abok. Saat Chloe sudah teler, di situ teman Chloe yang bernama Sam datang untuk menghibur. Tapi meskipun dia agak centil dan nakal, Sam begitu peduli dengan Chloe. Sampai-sampai dia memberikan hadiah boneka beruang yang dia namakan Teddy. This is your new lover. Chloe nampaknya tidak terlalu peduli dengan hadiah itu. Ia pun kemudian mengajak Sam ke salah satu restoran untuk makan-makan. Anything else I can get you? No. Kemudian selesai makan, Chloe pulang untuk istirahat. Di situ Chloe menghibur dirinya dengan hadiah boneka teddy bear tersebut. Ngobrol sendiri, bercerita kepada Teddy sampai akhirnya Chloe ketiduran sampai pagi hari. Teddy sedikit membuat Chloe membaik, namun dia sendiri merasa bosan dan tidak betah kalau nggak berpacaran. Kemudian akhirnya Chloe mencoba berkencan dengan beberapa pria. Di antaranya ada pria sokul, pria canggung, dan pria gaje yang gila game. Satu persatu Chloe PDKT-an dengan mereka, tapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa membuat Chloe move on. Tidak mau terlalut oleh cinta, Chloe mulai membuat dirinya sibuk di mana Chloe ingin sekali bisa bekerja kembali. Chloe pun bertemu dengan pria botak bernama Justin yang menjanjikan Chloe mendapatkan pekerjaan yang layak. Chloe janjian dengan Justin di restoran yang selalu dia kunjungi. Di sana Chloe diwawancarai oleh Justin. Akan tetapi bukannya mendapatkan pekerjaan, Justin malah ingin mantap-mantap dengan Chloe. Tentu saja Chloe tidak suka dengan Justin yang tidak sopan seperti itu. Ia pun memanggil salah satu pelayan bernama Stephen yang sudah akrab dengan Chloe. Stephen memaksa Justin untuk pergi. Kemudian karena waktu sudah larut malam, Chloe meminta Stephen untuk mengantarkannya pulang. I hate to ask, but would I be able to get a ride home tonight? Malam itu Stephen benar-benar bisa membuat Chloe membaik dan nyaman. Lalu seperti biasa, setiap Chloe pulang ke rumah, di situ ada boneka Teddy yang selalu menjadi pendengar yang baik atas curhatan Chloe. That jackass made me lose my mind tonight. Di sisi lain terlihat Justin tengah membicarakan tentang bisnis kepada partnernya. Ternyata Justin ini sangat caboel. Dia berbicara kepada temannya tentang kandidat karyawan barunya, tapi dengan body yang aduhai. Lalu saat dia lagi asik ngobrol, entah siapa yang membunuh Justin, tapi yang jelas besok paginya polisi menemukan jasad Justin dengan kondisi yang mengenaskan, serta ada barang bukti sebuah kapas yang polisi duga itu adalah bekas sarung tangan si pelaku. Di tempat lain terlihat Chloe baru saja bangun bobo. Teddy selalu ada untuk menemani Chloe. Di saat Chloe sedang mengelus-ngelus Teddy, secara tidak sengaja Chloe menemukan sobekan kapas di perut Teddy. Selang beberapa saat, dua detektif yang memeriksa Justin, yakni Sharon dan Clark, datang ke rumah Chloe. Di sini Chloe tidak tahu kalau Justin udah tewas. Dua detektif itu pun memberikan beberapa pertanyaan terkait terakhir kalinya kapan Chloe bertemu dengan Justin. Chloe pun menjawab apa adanya.
Mendengar pengakuan Chloe, dua detektif agak sedikit curiga. Chloe sendiri kaget saat dikasih tahu Justin udah tewas. Akhirnya tanpa ada bukti-bukti yang kuat, detektif itu pergi tanpa mencurigai Chloe sama sekali. Kemudian teman terbaiknya Chloe, yaitu Sam, datang ke rumah Chloe. Tidak lupa ada satu lagi pria lekong bernama Louis yang ikut bergabung juga bersama mereka. I need to catch up. Okay, this is a new dating app. Agar Chloe cepat-cepat move on, Louis memperkenalkan sebuah aplikasi jodoh, di mana itu adalah aplikasi terbaik menurut Louis. Di situ Chloe mencoba beberapa kali kencan dengan pria-pria dari aplikasi tersebut. Akan tetapi hasilnya percuma saja, dikarenakan mereka semua tidak ada yang masuk kriteria Chloe. Really bad relationship. Start dating hard. I gotta go. Kemudian selesai kencan, Chloe pulang ke rumahnya. Namun tanpa ia sadari, salah satu pria yang bertemu dengan Chloe bernama Mike diam-diam menguntitnya. Beruntung Chloe bisa membela diri dan mengancam Mike agar dia mau pergi. Selang beberapa saat, kemudian Mike keluar dari mobil dengan kondisi yang abok. Namun lagi-lagi ada sosok misterius yang membunuh Mike. Usaha Sam dan Louis untuk membuat Chloe move on tidak membuahkan hasil. Sekarang Chloe, Louis, dan Sam lebih sering curhat di kamar Chloe dengan ditemani oleh Teddy. Karena perbincangan mereka semakin intens, akhirnya mereka melanjutkan ngobrol di restoran langganan Chloe. Chloe sedikit bisa move on, tetapi Sam masih mencoba untuk Chloe. Dan tanpa sepengetahuan dirinya, Sam membawakan salah satu pria temannya untuk dikenalkan kepada Chloe. Mau tidak mau malam itu Chloe ngedate bersama seorang pria bernama Bob. Awalnya Chloe sangat terganggu, tapi setelah Bob berbicara, Chloe mulai terpesona. Akhirnya setelah curhat satu sama lain, mereka berdua memutuskan untuk bertemu kembali. Selesai ngedate, Claire menceritakan semua kegembiraan hati kepada Teddy Bear. Ternyata ada pria yang bisa mengambil hatinya. Malam itu pun Chloe dan Bob PDKT kembali melalui telepon. Namun secara tiba-tiba Bob yang lagi asik-asiknya mengobrol, dia disayat oleh sesuatu. Sampai di sini entah siapa pelakunya. Dua detektif kembali menyelidiki kasus pembunuhan itu. Mereka menemukan bukti penting di mana para korban sebelum tewas mereka sempat kontekan dengan Chloe. Karena kecurigaan yang kuat, akhirnya dua detektif itu menempatkan Chloe di daftar pertama sebagai orang yang paling dicurigai. Kemudian dua detektif menyelidiki kasus ini sampai ke restoran yang sering dikunjungi Chloe. Di sana dua detektif bertanya kepada Stephen tentang kencan Chloe dengan dua pria yang berbeda yang sama-sama menjadi korban pembunuhan. Di situ memang Stephen tahu akan hal itu, tetapi dia sendiri tidak tahu menahu ada masalah apa Chloe dan para korban tersebut. Selesai diinterogasi, kebetulan sekali Chloe bertemu dengan dua detektif di restoran. Di sini mereka belum memberitahu secara detail kasus pembunuhan dan Chloe sebagai orang terkait. Chloe sendiri tidak tahu bahwa Bob sudah tewas. Come on, let's go. Kemudian saat Chloe dan Sam pulang ke rumah, tiba-tiba aja sudah ada Andrew duduk manis di sofa. Kedatangan Andrew hanya membuat Chloe tambah kesal. Mereka lagi-lagi berantem masalah percintaan. Di situ Andrew menggeledah kamar Chloe untuk mengambil cincinnya kembali. Setelah menemukan apa yang dicari, Andrew pergi sambil berkata kasar kepada boneka teddy bear milik Chloe. Malamnya terlihat Andrew sedang mandi dan bersih-bersih badan, tapi secara tiba-tiba Andrew tewas dibunuh oleh boneka teddy bear milik Chloe yang ternyata hidup. Entah apa yang membuatnya hidup, tapi bisa dipastikan dua kasus pembunuhan sebelumnya itu dilakukan oleh si Teddy. Kemungkinan Teddy tidak suka dengan siapapun pria yang dekat-dekat dengan Chloe. Di sisi lain, terlihat Chloe abis beres mandi dan tampil cantik. Seperti biasa, Chloe pergi ke restoran dan mengobrol dengan Stephen. Chloe dan Stephen semakin dekat.
Karena terlalu sering Chloe curhat dan Stephen menjadi pendengar yang setia, pada akhirnya mereka berdua jadi saling mencintai. Menurut Chloe, Stephen adalah pilihan yang tepat. Begitu juga Stephen mencintai Chloe dengan setulus hati. Setiap waktu Chloe dan Stephen selalu bersama, sampai akhirnya mereka mulai serius dan melakukan mantap-mantap. Di sisi lain, Teddy Bear yang selalu ditinggal sendirian mulai menunjukkan amarah yang tak terbendung. Saat Chloe pulang, Teddy kembali menjadi boneka biasa, dan di situ Chloe curhat tentang kebahagiaannya kepada Teddy. Singkat cerita, terlihat Stephen sedang berada di rumahnya. Ketika dia asik menelpon, secara tidak sadar ada Teddy di belakangnya. Stephen diserang Teddy, tapi dia tidak membunuhnya. Sementara itu, dua detektif lagi-lagi kembali menyelidiki kasus pembunuhan, di mana korban selanjutnya adalah Andrew. Dua detektif kali ini sepakat dan mengumpulkan bahwa Chloe adalah pelakunya. Beberapa waktu kemudian, setelah menyerang Stephen, Teddy secara terang-terangan muncul di hadapan Chloe. Chloe yang melihatnya begitu panik. Teddy berusaha menyerang Chloe, tapi beruntung Stephen datang tepat waktu untuk menyelamatkan Chloe. Di situ Sam tidak percaya bahwa Teddy bisa hidup. Ia mencoba mendekat dan membuktikan, akan tetapi Chloe dan Stephen pun berhasil melarikan diri dari kejaran Teddy. Sementara itu, anak Sam yang baru saja pulang begitu kaget melihat ibunya tewas. What happened to you, Mom? Chloe pergi melarikan diri ke suatu tempat bersama Stephen. Namun di tengah perjalanan, pasangan ini mendapatkan kendala, di mana mesin mobil tiba-tiba bermasalah dan mogok di pinggir jalan. Setelah semuanya beres, secara mengejutkan muncul wanita asing bernama Lia yang selama ini bersembunyi di dalam mobil. Dia membawa senjata lengkap dengan pelurunya. Stephen dan Chloe sama sekali tidak mengenal wanita tersebut. Lia membicarakan soal Barry, si boneka teddy bear, dan nampaknya dia tahu rahasia di balik boneka si popat tersebut. Tanpa menceritakan apapun, Lia membawa mereka ke suatu tempat. Lia, Chloe, dan Stephen menemukan satu gubuk kosong yang bisa dimanfaatkan untuk bersembunyi. Is anybody here? I know this place. Sebagai pria satu-satunya, Stephen memperbaiki semua fasilitas barang-barang yang ada di rumah tersebut. Selesai rapi-rapi, mereka bertiga membuat api unggun dan saling mengobrol satu sama lain. Di sini Lia bercerita bahwa Barry adalah boneka si popat sungguhan. Sebelumnya, dulu Lia adalah orang yang menerima hadiah boneka teddy bear pertama. It was just a normal teddy bear. Namun bukannya menyenangkan, tapi semua itu berubah ketika boneka tersebut hidup sampai akhirnya membunuh semua keluarga Lia. Meskipun sangat sadis, Lia memberitahu bahwa ada satu cara yang bisa membunuh teddy bear, yaitu caranya membakar boneka itu dengan api. Chloe, Stephen, dan Lia yang tengah asik curhat, secara tiba-tiba mereka dikagetkan oleh kemunculan Teddy. Semuanya panik dan berlari ketakutan. Di situ Lia terpaksa menghadapi Teddy sendirian. Namun meskipun Lia menggunakan senjata, tetapi tembakan-tembakan peluru Lia sama sekali tidak berpengaruh terhadap Teddy. Tidak mau terjadi sesuatu kepada Chloe, Stephen berkenan untuk melawan Teddy. Di situ Teddy hampir mendominasi perkelahian. Beruntung Chloe cepat datang untuk menyelamatkan Stephen. Teddy yang haus akan darah, Chloe malah mencoba membujuk Teddy. Chloe berpura-pura baik dan Teddy luluh. Setelah rencana Chloe berhasil, saat itu juga Chloe membakar Teddy hingga tewas. Paginya dua detektif ternyata sudah berada di TKP. Mereka akhirnya percaya bahwa boneka itu hidup. Chloe pun dinyatakan tidak bersalah. Di situ Chloe dan Stephen adalah korban yang selamat. Mereka pun akhirnya bisa bermesraan dengan aman. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film Barry. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.